bagaimana setelah deklarasi Anies kita lihat koalisi-koalisi yang lain ya. Ada KIB, ada Gerindra PKB, satu lagi misalnya PDIP misalnya. PDIP. Nah, ini Mas melihatnya seperti apa nih? Sebetulnya saya lupa siapa yang menyatakannya bahwa sebetulnya deklarasi Anies oleh Nasdem ini menaikkan level politik kita karena sudah ada salah satu tokoh yang populer dideklarasikan dan hampir pasti maju begitu. Itu kemudian membuat misalnya PDIP sebagai partai terbesar menjadi lebih sedikit pilihannya, ruang pilihannya antara memilih misalnya. Kalau nggak salah itu Adi Prayitno ya. Saya lupa. Puan Maharani, mungkin juga Burhanuddin. Burhanuddin ya Burhanuddin. Banyak lah yang bicara seperti itu. Karena kan UIN ini kan satu ilmu satu guru. Jadi kemungkinan misalnya PDIP mengusung calon yang juga populer yang bisa mengimbangi Anies itu menjadi jauh lebih besar. Kalau Puan cukup populer nggak di mata masyarakat ini? Puan sebetulnya populer dalam pengertian dikenal. Popularitinya tinggi ya. Tapi yang bermasalah pada Puan itu tingkat penerimaan publiknya. Jadi itu yang bermasalah ya. Misalnya kita temukan di dalam survei, dia sekarang sudah dikenal 70%. Tinggi ya? Tinggi, tapi mungkin lebih dikenal daripada Ganjar atau Anies nggak? Lebih dikenal, ya hampir sama dengan Ganjar. Kalau Anies lebih dikenal karena dia gubernur DKI. Ada 86% yang kenal Anies. Dan gini juga, Anies gampang dikenal karena satu-satunya wajahnya kan agak ini ya. Nah, yang kenal 70%, tapi yang suka dari yang kenal cuma 48%. Jadi setengahnya itu resisten. Jadi ini sangat bermasalah sebetulnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Ganjar, itu yang kenal 74%, tapi yang suka 88%. Anies itu yang kenal 86%, yang suka 78%. Nggak terlalu jauh ya? Iya, memang sebagian besar yang kenal itu suka gitu. Suka ya. Untuk milih kan dia harus suka dulu. Iya. Jadi electability-nya hampir mendekati popularitas ya. Satu hal, tadi kan kita lihat PDIP ini cenderung meningkat, ya kan? Hasil survei mengatakan 24% dan ada perpindahan 9%. Perpindahan dari Nasdem ya? Perpindahan dari Nasdem, tapi dia juga menarik partai-partai yang lain juga ya. Kalau PDIP secara umum itu ada 21% pemilihnya yang pindah. Tetapi dia menarik partai-partai lain cukup banyak ya. 10% dari Golkar, 12% dari Demokrat, dari Gerindra 7%, Nasdem 9%. P3, PKB itu masing-masing 6 dan 7%. Itu juga diambil. Tapi yang keluar ada juga ya? Yang keluar ada 20%. 21%. Besar juga ya. Jadi semua partai itu banyak yang keluar, tapi yang membedakan antara satu partai dengan partai yang lain bagaimana mereka menarik. Partai. Jadi kecenderungan pemilih kita sebetulnya tidak loyal. Itu hanya 1 dari 10 partai yang menyatakan hanya 1 dari 10 pemilih yang menyatakan ada partai yang dia merasa dekat dengannya. Jadi sangat mudah sebetulnya pindah ya. Dan itu biasanya Golkar sama PDIP ya, yang loyalisnya agak lebih tinggi ya. Betul nggak? Ya sekarang di survei terakhir ya PDIP yang loyal itu 66%, Golkar 60%. Beda-beda lah. Beda-beda. Tadi kita kembali ke Puan ya. Tentu kan terus terang saja para pendukung Puan yang ada di PDIP sekarang itu kan mengharapkan Puan ini sekarang berapa persen kalau sebagai capres? Surveinya kira-kira? Kita ada beberapa simulasi ya. Dalam simulasi semi terbuka, kita kasih daftar 45 nama yang banyak sekali yang kita masukkan. Karena termasuk ada Mahfud MD juga itu? Mahfud MD macam-macam. Dalam daftar 45 nama ini Puan Maharani dipilih 2,1%. Oh, berarti udah berapa, hampir setahun? Ya, segitu-segitu aja ya. Misalnya dibandingkan dengan Ganjar, itu Ganjar 24%. Prabowo 21%, Anies Baswedan 18,7%. Ya berarti kalau kita lihat dari sini ini kemungkinan untuk menjadi capres juga agak sulit. Agak sulit.